TikTok itu nggak pernah jadi masalah kalau cuman hanya sebatas sosial media. Masalahnya adalah TikTok berusaha untuk menjangkau market lain di luar sosial media itu sendiri, yaitu e-commerce. Jadi mereka membentuk ceruk baru yang namanya social commerce. Di Inggris, itu terjadi sebuah fenomena yang sering dibahas oleh orang-orang. Fenomena ini dikenal dengan nama Project S TikTok, di mana melalui aplikasi mereka mengumpulkan produk-produk yang menjadi tren di Inggris, lalu memproduksinya di Cina dan menjualnya kembali melalui aplikasi TikTok Shop yang bernama Trendybit. Mungkin di Inggris hal ini tidak terlalu menjadi masalah yang besar ya, karena ekonomi mereka tidak dibangun oleh industri-industri kecil atau UMKM ini. Tapi kalau sampai kejadian serupa terjadi di Indonesia, maka perekonomian kita jelas berguncang. Ya sederhananya, datanya diambil, produknya ditiru, dibuat lagi di Cina, kemudian dipasarkan lagi ke market yang lebih besar dengan harga jauh lebih murah. Dan jelas kalau ini terjadi di Indonesia, maka ini akan sangat merugikan kita semua, Bapak Ibu sekalian. Selain resiko yang muncul dari problem Project S ini, masih ada lagi resiko yang lebih besar yang berpengaruh pada masyarakat Indonesia dan sedang terjadi. TikTok memiliki potensi untuk menyalahgunakan besarnya pengaruh mereka di sosial media untuk membunuh pengusaha lokal, karena pada akhirnya algoritma mereka lah yang menentukan produk mana yang akan mereka naikkan dan produk mana yang tidak akan mereka naikkan. Semuanya terserah algoritmanya TikTok. Nah, ketika algoritma ini sudah memilih produk yang mau mereka promosikan, maka jelas reach-nya lebih luas, engagement-nya lebih tinggi, dan posibilitas produk itu untuk laku juga jauh lebih besar. Dan percaya atau tidak, itu sudah terjadi sekarang. Dan kalian bisa lihat itu di segmen pasar kosmetik ataupun skincare. Jadi gini, di TikTok Shop Indonesia ada dua produk skincare yang paling laku. Pertama, Scientific. Kedua, Originote. Ya, Originote. Nah, dua brand ini punya kesamaan yang identik, Pak. Pertama, sama-sama diproduksi di Cina. Kedua, sama-sama ngaku diformulasikan di Kanada. Dan ketiga, sama-sama menguasai market Indonesia dan mengalahkan produk-produk lokal unggulan yang kita punya. Kenapa mereka bisa menguasai market Indonesia? Ya gampang, karena TikTok menghendakinya. Jadi mereka itu viral emang karena algoritmanya TikTok, karena emang didorong oleh platformnya sendiri. Dan selain mendorong produk-produk Cina ini, ada indikasi kalau TikTok itu cenderung melakukan shadow banning kepada produk-produk kompetitor, yang mana mostly itu produk-produk lokal. Dan kalau kita lihat by data, semuanya jelas, Pak, betapa menurunnya produk-produk lokal kita di TikTok Shop, sementara produk-produk seperti dua produk ini terus naik.